Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Apa kabarnya hari ini? Sukacita, sukacita, joy, joy, joy. Yeay! Kalau kabarnya udah sukacita, kita mendengarkan firman Tuhan ya harus sukacita juga ya adik-adik. Nah, kakak mau tanya, ada yang tahu nggak ya hari ini hari apa? Iya benar, hari Minggu. Tapi bukan itu yang kakak maksud. Ada yang tahu nggak? Iya, hari ini adalah hari Paskah adik-adik. Tapi walaupun ibadah perayaan Paskah kita secara online lewat YouTube, tidak seperti ibadah perayaan Paskah tahun lalu di gereja kan? Kita cari apa tuh ya? Ada yang cari telur? Anak kelas kecil? Iya, walaupun kayak seperti ini secara online, tapi kita harus tetap sukacita ya adik-adik. Nah, kalau adik-adik udah siap untuk mendengarkan firman Tuhan, kita angkat satu lagu pujian, Bapakku datang padamu. Mari kita bersatu dalam doa. Allah Bapa yang baik, terima kasih Tuhan atas berkat dan kasih karunia yang telah Kau berikan pada kami hari ini ya Tuhan. Sebentar kami ingin memulai ibadah Paskah sekolah minggu pada hari ini ya Tuhan. Kiranya Kau berkati dari awal, pertengahan hingga akhirnya ya Bapa. Walaupun ya Tuhan, ibadah Paskah pada hari ini ya Tuhan, kami lakukan secara online, tapi kiranya Tuhan, itu tidak menghambat semua sukacita kami ya Tuhan, untuk memuji dan memuliakan nama-Mu di hari Paskah ini ya Bapa. Inilah doa dan permohonan kami ya Tuhan, di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Kita akan memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita nyanyikan lagu Stop. Ku mau katakan apa yang Yesus buat bagiku. Pasti pada tahu semuanya kan adik-adik. Ayo kita angkat satu lagu pujian ini dengan bangkit berdiri. Pakai gerakannya adik-adik. Stop. Mau katakan
Kita akan masuk firman Tuhan. Kita angkat satu lagu pujian, Kusiapkan Hatiku Tuhan. Sikap berdoa. Kusiapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat Bapa yang baik, Bapa yang bertahan dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan atas sukacita yang Kau berikan kepada kami hari ini. Sebentar adik-adik ingin mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Kiranya Tuhan buka hati dan telinga mereka ya Bapa untuk mau mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Dan kiranya juga Tuhan berkati ya abang dan kakak sekolah minggu yang akan menyampaikan firman-Mu ya Bapa. Kiranya itu ya Tuhan, semuanya Bapa seturut dengan kehendak-Mu. Inilah doa kami ya Tuhan, di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik. Hari ini kedua kalinya Kak Clarissa ketemu sama adik-adik melalui online. Tapi nggak apa-apa, kita tetap semangat untuk mendengarkan firman Tuhan. Hari ini sebelum kita membaca firman Tuhan, kakak mau tanya, adik inget gak nih? Minggu lalu yang bawa firman Tuhannya siapa? Iya, yang bawa firman Tuhannya adalah Abang Ardo. Dan firmannya tentang apa? Ayo diingat gak? Firmannya tentang peran-peran Roh
Kudus. Pinter adik-adik masih inget. Nah, sekarang siapin Alkitabnya. Kita buka di Lukas 24 ayat 1 sampai 7. Lukas perjanjian baru ya adik-adik ya. Lukas 24 ayat 1 sampai 7. Udah? Yuk kita baca bareng-bareng. 1, 2, 3. Tetapi pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, mereka pergi ke kubur membawa rempah-rempah yang telah disediakan mereka. Mereka mendapati batu sudah terguling dari kubur itu, dan setelah masuk mereka tidak menemukan mayat Tuhan Yesus. Sementara mereka berdiri termangu-mangu karena hal itu. Tetapi tiba-tiba ada 2 orang berdiri dekat mereka memakai pakaian yang berkilau-kilauan. Mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala, tetapi kedua orang itu berkata kepada mereka, "Mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini, Ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika Ia masih di Galilea, yaitu bahwa Anak Manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan dan akan bangkit pada hari yang ketiga." Oke, tadi kita udah baca firman Tuhannya. Nah, coba kakak mau tanya nih. Dari ayat 1 itu kan ada kata mereka. Kira-kira ada yang tahu gak mereka itu siapa? Ada yang tahu? Nah, coba kalau nggak tahu kita baca di ayat Lukas 23 ayat 55. Kakak bacain ya. Dan perempuan-perempuan yang datang bersama-sama dengan Yesus dari Galilea ikut serta, dan mereka melihat kubur itu dan bagaimana mayatnya dibaringkan. Berarti mereka tadi itu siapa? Mereka itu adalah para perempuan. Nah, tapi perempuan-perempuannya itu siapa sih adik-adik? Ada yang tahu lagi gak? Coba dibaca di ayat Lukas 24 ayat 10. Perempuan-perempuan itu ialah Maria dari Magdala dan Yohana dan Maria ibu Yakobus dan perempuan-perempuan lain juga yang bersama-sama dengan mereka memberitahukannya kepada rasul-rasul. Nah, berarti perempuan-perempuannya itu yang ada namanya itu 3. Maria Magdalena, Maria ibu Yakobus dan juga Yohana serta beberapa perempuan lainnya. Nah, jadi tadi para perempuan-perempuan tersebut adik-adik sedang datang ke kuburan Tuhan Yesus. Tapi ketika mereka melihat kuburan Tuhan Yesus, batunya itu sudah terguling atau kubur Tuhan Yesus sudah terbuka. Sehingga mereka bingung-bingung dan mereka tidak menemukan mayat Tuhan Yesus di dalamnya. Dan akhirnya mereka bingung adik-adik. Tiba-tiba ketika mereka sedang bingung, datanglah 2 malaikat kepada mereka. Terus para malaikatnya bilang apa? Coba dibaca di ayat 5b sampai ayat 7. Mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini, Ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika Ia masih di Galilea, yaitu bahwa Anak Manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan dan akan bangkit pada hari yang ketiga. Kita udah baca apa yang dikatakan malaikat kepada para perempuan itu, dan itu menandakan bahwa Tuhan Yesus telah bangkit. Nah, coba kakak mau tanya, 3 hari yang lalu kita memperingati hari apa sih adik-adik? Iya, hari Jumat Agung atau kematian Tuhan Yesus, di mana Tuhan Yesus telah berkorban dan menebus dosa-dosa kita umat manusia. Nah, pada hari yang ketiga setelah Jumat Agung atau kematian Tuhan Yesus itu, Tuhan Yesus bangkit adik-adik, atau biasanya dikenal pada hari ini itu adalah Paskah. Nah, kira-kira kakak mau tanya, adik-adik ada yang tahu gak makna Paskah itu apa? Ayo, ada yang tahu gak? Iya, makna Paskah adalah berita
kemenangan. Kenapa sih disebut berita kemenangan? Karena Tuhan telah bangkit dan mengalahkan maut atau kematian, dan juga Tuhan telah menebus dosa kita, dan bukti kebangkitan Tuhan Yesus tersebut menyatakan bahwa kematian itu tidak berkuasa kepada orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, di sini kakak mau tanya, siapa yang percaya sama Tuhan Yesus? Angkat tangannya yang percaya sama Tuhan Yesus. Kakak percaya sama Tuhan Yesus. Adik-adik juga pasti ya, puji Tuhan. Kakak seneng, berarti kita semua percaya dan selalu mengandalkan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Oke, karena hari ini adalah Paskah, adik-adik ada yang tahu gak sih biasanya Paskah itu identik dengan apa? Atau lambangnya itu apa sih? Iya, telur. Nah, karena kita nggak bisa ngerayain Paskah bersama-sama, dan biasanya kita ada games, kakak ada games juga nih, walaupun melalui online, tapi kakak ada games buat adik-adik. Mau tahu games siapa? Gamenya itu adalah, sebenarnya kan biasa kita bikinnya itu cari telur kalau kita di gereja gitu kan. Nah, sekarang kakak mau ganti, jadi kayak cari benda gitu, bendanya ini. Nah, nanti kakak umpetin di antara tangan kanan atau tangan kiri. Nah, adik-adik tebak ya, ada di sebelah mana. Yuk kita mulai yuk. Ada di sebelah mana? Di sebelah kanan. Ye, tepuk tangan yang jawabnya benar. Sekali lagi, yuk tebak lagi ada di mana. Di mana? Kiri. Coba kita buka ya. Salah, masih ada di kanan. Oke, gamenya kayak gitu aja. Semoga adik-adik tetap semangat walaupun gamenya kecil-kecilan, tapi adik-adik semoga tetap bersukacita dalam menjalankan Paskah hari ini. Nah, tadi kan kita udah main gamenya walaupun kecil-kecilan. Nah, sekarang kakak mau tanya, adik-adik ada yang tahu gak sih makna atau arti telur Paskah itu sendiri? Ada yang tahu gak? Nah, kalau nggak ada yang belum tahu, kakak jelasin ya lewat video ini. Kita lihat yuk bareng-bareng. Nah, jadi makna telur Paskah itu sendiri adalah kehidupan baru. Kayak yang tadi dilihat ya, jadi pas telurnya pecah itu ada anak ayam. Berarti kan anak ayam itu hidup, berarti itu merupakan kehidupan baru. Nah, karena Tuhan telah menghapus dosa-dosa kita dan telah bangkit, nah Tuhan mau kita menjadi pribadi yang lebih baik dalam Paskah ini, yaitu misalnya perbuatannya lebih baik. Contohnya apa perbuatannya lebih baik? Misalkan yang tadinya malas ke gereja, jadi lebih rajin lagi ke gereja. Coba di sini siapa yang malas ke gereja? Aku. Siapa yang malas ke gereja? Mulai hari ini kakak mau ajak adik-adik untuk lebih rajin lagi ke gereja, lebih rajin lagi memuji nama Tuhan, lebih rajin lagi berdoa, lebih rajin lagi membaca Alkitab. Nah,
selain itu juga kita juga harus berprestasi dalam pendidikan kita. Yang tadinya suka nyontek berubah jadi belajar lebih giat supaya nilainya bagus. Anak-anak Tuhan supaya nilainya bagus dan ranking di kelas. Dan juga apa yang kemarin tuh, misalkan dipanggil mamanya pura-pura nggak dengar atau suka marah-marah sama mama papanya, cewek masih kayak gitu. Nah, mulai hari ini kita harus, misalkan mama papa panggil langsung iya ma, iya pa, dan mau lebih lagi rajin membantu mama papanya serta menyayangi kakak dan adiknya. Oke, dan yang pasti adik-adik kita juga harus bersukacita dalam menjalani Paskah hari ini, walaupun kita menjalaninya di rumah, tapi sukacita masih ada di dalam hati kita. Nah, sekarang kakak mau ajak adik-adik untuk menyerukan Paskah. Pasti aku selamat karena Allahku hidup. Sekali lagi yuk bareng-bareng. 1, 2, 3. Pasti aku selamat karena Allahku hidup. Oke, tepuk tangan buat kita semua. Nah, sebelum kita menutup firman Tuhan dengan doa, kakak mau kasih tahu, jadi nanti ada tugas yang harus adik-adik kerjakan. Nanti kakak kasih pertanyaan, terus adik-adik jawab di buku merah. Jadi siapin alat tulis dan buku merahnya, nanti dijawab. Nah, ketika nanti kita ketemu di gereja, nanti kan kakak minta tugasnya untuk dikumpulkan dan nanti kakak akan nilai. Yuk, sekarang kita lipat tangannya, tutup mata, tunduk kepala, kita bersatu di dalam doa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih Tuhan Yesus atas berkat dan penyertaan Tuhan sehingga kami telah mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, walaupun pada hari ini kami merayakan Paskah di rumah, biarlah Bapa sukacita yang Kau berikan kepada kami tetap kami rasakan Tuhan Yesus. Dan biarlah Tuhan firman yang telah kami dengarkan itu dapat kami tanam dalam hati kami dan dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, biar kehendak Tuhan saja yang terjadi dalam kehidupan kami. Hanya di dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, jangan lupa kerjain tugasnya dan selamat hari Minggu. Akan merespon firman Tuhan hari ini dengan kita angkat satu lagu pujian, ku menang di dalam Yesus Tuhan.
Shalom adik-adik. Gimana yang sudah mendengarkan firman Tuhan pada hari ini? Selamat Hari Paskah. Karena itu, abang dan kakak guru sekolah minggu pada hari ini juga mau merayakan adik-adik sekolah minggu yang berulang tahun sepanjang bulan Maret sampai dengan hari ini, tanggal 12 April 2020. Siapa yang ulang tahun? Ayo tunjuk tangannya. Kita mau merayakan bersama adik-adik sekolah minggu yang berulang tahun. Oleh karena itu, kita mau menyanyikan lagu Panjang Umurnya. Siapa yang mau menyanyikannya? Pasti semua kita mau menyanyikannya. Ayo kita nyanyikan bersama-sama adik-adik. Panjang Umurnya. Ayo, kita mau menyanyikan lagu Panjang Umurnya. Ada kue dan lilinnya adik-adik. Kita mau nyanyikan nih. Panjang Umurnya. Panjang umurnya, sehat badannya, kuat imannya di dalam Tuhan, di dalam Tuhan, dipakai selamanya. Kita mau menyanyikan sekali lagi sambil tiup lilin nanti ya. Panjang umurnya, panjang umurnya, sehat badannya, kuat imannya di dalam Tuhan, di dalam Tuhan, sampai selamanya. Ayo sekarang kita tiup lilinnya bareng-bareng ya. 3, 2, 1. Tiup bareng-bareng abang ya. Yeay, selamat ulang tahun adik-adik. Di dalam Tuhan sampai selamanya. Oke, kita sudah merayakan ulang tahun bagi adik-adik sekolah minggu yang berulang tahun sepanjang bulan Maret sampai dengan tanggal 12 April pada hari ini. Kami guru-guru sekolah minggu mengucapkan selamat ulang tahun buat adik-adik. Diberkati Tuhan selalu, semakin pintar studinya, semakin taat kepada orang tua, dan Tuhan Yesus memberkati. Dadah! Kita sudah selesai ibadah hari Minggu ini. Kakak mau ajak adik-adik untuk berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya. Kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang bertaruh dalam kerajaan sorga, terima kasih Tuhan atas berkat dan kasih karunia yang telah Kau berikan kepada kami hari ini ya Tuhan. Kami sudah menaikkan puji-pujian ya Bapa kepadamu. Kiranya puji-pujian ya Tuhan yang telah kami naikkan ini menjadi harum bagi nama-Mu saja ya Bapa. Dan kiranya Tuhan, adik-adik sudah mendengarkan firman Tuhan yang diberikan oleh abang dan kakak sekolah minggu pada hari ini ya Tuhan. Kiranya Tuhan, firman-Mu menjadi pelita bagi kehidupan adik-adik kami ya Tuhan.
Begitu juga Tuhan, kami berdoa juga Tuhan untuk Indonesia Tuhan yang sedang melawan virus corona ya Bapa. Kiranya Tuhan, jamaah Indonesia ya Bapa, kiranya sembuhkan segala penyakit dari Indonesia ini ya Bapa. Kiranya semua itu ya Tuhan atas seizin-Mu dan atas kehendak-Mu ya Bapa. Adik-adik, mari kita doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah Kau membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Selamat hari Minggu adik-adik, sampai ketemu minggu depan. Dalam nama Tuhan Yesus.